Waalaikumsalam Hadirin teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. hadirin teman-teman partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat cepat sekali waktu berjalan, sudah jam 10, bahkan sekarang sudah lebih 1 menit, 10.01. Kita lanjutkan materi kita. Terkait tadi pertanyaan terakhir, saya menarik sekali. Saya coba buka-buka di slide ataupun di dalam materi yang pernah saya pelajari, saya pakai. Ini semantik pragmatik dengan balaghah. Kalau dikatakan adalah balaghah, khususnya ma'ani, itu adalah semantik pragmatik totally, itu tidak, tapi memang ada unsur-unsur pragmatik itu. Saya coba share. Tadi yang bertanya Ibu Nurut Taqwa, kalau nggak salah tadi namanya, belum masuk kembali ya? Jadi yang terakhir bertanya tentang semantik pragmatik, mungkin ini adalah sedikit saya sampaikan. Sudah hadir di ruang Zoom yang penanya yang terakhir kemarin, yang pertanyaannya terakhir tadi, Bu Nurut Taqwa kalau nggak salah ya. Baik, tetapi kita harus berani membedah. Nah, ini dia. Ini sedikit tentang pertanyaan yang terakhir kemarin tadi, sambil menunggu yang lain masuk. Nanti kita lanjutkan sambil menunggu yang lain masuk. Ini adalah cakrawala semantik yang pernah saya pakai. Cakrawala semantik Arab. Ini pembukaan di dalam kajian tentang semantik linguistik. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan semantik atau apakah ma'ani ataupun ilmu balaghah itu ada semantik pragmatik, maka tidak bisa dikatakan total itu adalah balaghah ataupun ma'ani khususnya itu adalah sebagai ilmu semantik pragmatik. Tapi memang ada unsur-unsur yang menjadikan balaghah khususnya dalam ma'ani itu adalah menunjukkan ada unsur-unsur yang namanya semantik pragmatik. Jadi perbedaan daripada semantik dan pragmatik itu bagaimana? Semantik itu memiliki hubungan yang erat dengan budaya masyarakat penuturnya. Kemudian mengkaji makna tanda bahasa, yaitu kaitan antara konsep dan tanda bahasa yang melambangkannya. Jadi ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya bahasa itu adalah merupakan ciri khas daripada suatu daerah ataupun suatu komunitas. Kemudian mengkaji makna atau arti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Nah, ini yang poin yang ketiga ini adalah masuk dalam unsur daripada ilmu ma'ani yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Jadi kalau ada unsur semantiknya ilmu balaghah memang iya, tapi kalau dikatakan semantik murni tidak. Baik. Kalau pragmatik ini seperti ini. Perbedaannya dengan semantik. Nah, kalau pragmatik menggunakan sudut pandang sosial, menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara. Artinya orang di suatu tempat tertentu, meskipun bahasanya, bahasa induknya sama, bahasa ibunya sama, akan memiliki tradisi yang berbeda. Ini akan berkaitan dengan budaya-budaya dan juga bahasa daerah yang ada di lingkungan di mana orang itu berada. Dan menggunakan sudut pandang kognitif, menghubungkan pragmatik dengan interpretasi ujaran, atau bahasanya advanced interpretation. Jadi bagaimana fungsi-fungsi kognitif ini, bagaimana pragmatik itu dengan interpretasi ujaran, itu bisa tersampaikan secara sinkron. Ini antara pragmatik dan semantik. Nah ini contoh jelasnya dari semantik misalkan. Kata Ka'bah itu terdiri dari lambang bunyi, yaitu kaf, ain, ba, ta, tak marbutoh. Dan konsep atau citra mental benda-benda yang dinamakan disebut Ka'bah. Jadi semantik itu adalah yang menyusun dari Ka'bah, misalkan kaf, ain, ba, ta, itu adalah disebut dengan lambang bunyi daripada Ka'bah. Sedangkan barangnya, citra mental daripada tulisan kaf, ain, ba, ta itu adalah disebut dengan Ka'bah. Barangnya, kotak, hitam, yang diputerin untuk tawaf dan lain sebagainya. Jadi makna Ka'bah adalah konsep tentang suatu rujukan yang tersimpan yang dalam otak kita dan dilambangkan dengan kata Ka'bah.
Misalkan kita mengatakan sholat, di dalam otak kita langsung tertuju pada gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Namanya adalah sholat. Citra interpretasi itu adalah berupa gerakan diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan yang namanya salam. Nah, kalau pragmatik contohnya seperti ini. Contoh pragmatik. Dalam percakapan bahasa Arab kita terbiasa mendengar ungkapan kaifahal, kaifahaluk atau kaifahalak boleh. Kaifahaluk atau kaifahalak. Bagaimana keadaanmu? Nah, pertanyaan ini memerlukan jawaban rinci ihwal kondisi kita. Ketika dikatakan, bagaimana keadaanmu? Keadaannya bagaimana? Keadaan keuangan, keadaan badan, keadaan keluarga, keadaan lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu jawaban rinci. Jadi, kalau misalnya balaghah dalam konteks ma'ani itu apakah ada kaitannya sama pragmatik dan semantik? Ada kaitannya, tapi tidak bisa dikatakan balaghah atau mantik itu adalah totally murni berupa semantik pragmatik. Ada unsurnya, iya betul. Jadi yang dikatakan tadi dari penanya tadi Bu Nurut Taqwa kalau nggak salah ya, itu benar dan juga sesuai dengan yang setidaknya yang saya baca. Ini dan seterusnya ini adalah tambahan-tambahan. Nah, ini bukan materi kita, saya pikir yang jelas sudah kita tahu dari pertanyaan tadi sudah terjawab materi ataupun maksud daripada pragmatik, semantik, dan juga balaghah dengan ilmu ma'aninya. Sudah bergabung semua? Alhamdulillah 24 peserta yang sudah bergabung. Bisa kita mulai untuk melanjutkan? Oke. Baik. Oh, baik, terima kasih. Kita awali bersama dengan baca basmalah di sesi kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, slide-nya belum muncul ya? Slide-nya tadi belum muncul? Belum, Ustaz. Yang semantik pragmatik belum? Ya, Belum, ampun, Ustaz. Masya Allah, ya Allah. Mohon maaf. Mohon maaf. Baik. Belum muncul. Saya tampilkan setnya. Baik. Mohon maaf, saya pikir sudah muncul. Sudah muncul? Belum, Ustaz. Sudah muncul? Wah, ini gangguan sinyal berarti ini. Tadi sudah saya share sebenarnya di fitur share. Baik, mohon maaf saya ganti kuota saja. Sepertinya memang sinyalnya sedang tidak bagus. Tapi suara saya cukup jelas? Jelas. Suara cukup jelas? Jelas. Alhamdulillah. Tapi jelas, belum kelihatan share-nya ya? Belum. Baik. Mohon maaf. Tadi saya ngomong berarti belum jelas, maksudnya belum tampak slide-nya ya? Mohon maaf. Masya Allah. Soalnya di laptop saya udah kelihatan muncul. Oke, saya ganti jaringan dulu kalau begitu ya. Sebentar. Materi kita hari ini, Masya Allah. Ini kita masih di slide yang ke-5 dari 28 slide skema. 190-an slide dari Nolon. Nanti kalau misalnya tidak selesai, saya mohon maaf sejak awal ini, karena memang materinya harus berjalan pelan-pelan, kecuali kalau misalnya kita baca super singkat, lap, ini cepat insya Allah. Nanti bisa ditanyakan di grup saja selanjutnya kalau misalnya ada bertanya terkait dengan materi, kalau tidak selesai. Karena materinya Masya Allah. Saking menariknya ilmu ini. Bentar saya ganti jaringan dulu.
Apa? Baik. Halo? Halo? Baik Ustadz. Suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar Ustadz. Sudah terdengar? Sudah terlihat slide-nya? Belum Ustadz. Oh, belum? Ya Allah. Saya udah ganti jaringan ini. Belum kelihatan juga? Belum Ustadz. Iya, salam. Bagaimana ini solusinya ini? Saya coba share lagi, saya ulang lagi. Sudah muncul? Belum Belum Ustadz. Belum juga. Ya. Iya. Nah, ini suaranya bagus tapi slide-nya belum muncul. Oh, bukan jaringan. Masalahnya apa ini? Saya coba share lagi. Kalau misalkan nggak bisa kelihatan juga, nanti saya share di grup aja. Kelihatan? Belum Ustadz. Ya Allah. Belum kelihatan. Baik, cakrawala semantik Arab ini tadi yang saya jelaskan. Tadi ini merespon daripada pertanyaan yang tadi terakhir sebelum break kita tentang apakah ilmu ma'ani, ilmu balaghah dalam spesifiknya adalah yang kita bahas kali ini adalah ilmu ma'ani, apakah itu adalah pragmatik semantik. Nah, itu saya pernah belajar dan pernah ini ada presentasi ini. Jadi memang ada perbedaan pragmatik sama semantik sendiri itu kan ada bedanya. Apa bedanya pragmatik sama semantik? Nanti akan tampak di contohnya. Nah, di sini semantik memiliki hubungan yang erat dengan budaya masyarakat penuturnya. Mengkaji makna tanda bahasa yaitu kaitan antara konsep dan tanda bahasa yang melambangkannya. Mengkaji makna atau arti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Jadi ini unsur yang ketiga ini, mengkaji makna atau arti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal ini adalah unsur yang juga terdapat dalam ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Tapi kalau misalkan yang ini hubungan erat dengan budaya masyarakat, mengkaji tanda bahasa, ini tidak bersinggungan langsung dengan ilmu ma'ani. Kemudian kalau ilmu pragmatik sendiri, itu bisa kita lihat di sini. Bedanya dengan semantik. Di sini menggunakan sudut pandang sosial menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara, menggunakan sudut pandang kognitif menghubungkan pragmatik dengan interpretasi ujaran. Di sini memang ada unsur yang mirip dengan ilmu ma'ani. Misalkan di sini menggunakan sudut pandang kognitif yang menghubungkan pragmatik dengan interpretasi ujaran. Artinya bagaimana seorang mutakalim itu kemudian menyampaikan sebuah ungkapan sehingga ditangkap oleh mukhotob ataupun sami dengan makna yang dikehendaki oleh mutakalim. Alias orang yang mendengar itu tidak salah paham. Nah, itu bagaimana? Nah, ada unsur ilmu ma'aninya di dalam semantik dan pragmatik. Jadi kalau dikatakan semantik pragmatik total, itu tidak balaghah itu bukan semantik pragmatik total. Ada unsur-unsur itu tapi tidak total. Baik. Nah ini, kalau kita lihat contohnya nih semantik, misalkan contoh semantik. Kalau kita sebut Ka'bah yang tersusun daripada kaf, ain, ba, ta, ini akan menggambarkan sebuah susunan suara kata, lambang-lambang bunyi, yang mana lambang itu ketika disebutkan di depan mukhotob ataupun sami, orang yang mendengar, orang yang diajak bicara, itu akan tergambar sebuah bangunan yang bentuknya adalah kubus, dibalut dengan kiswah warna hitam yang biasa diputerin untuk tawaf dan lain sebagainya. Itu adalah Ka'bah. Jadi ini adalah contoh semantik.
Contoh misalkan kita mengatakan kata-kata sholat. Sholat bagi orang muslim, ketika dikatakan sholat, secara bahasa sholat kan maknanya adalah berdoa. Tapi ketika dikatakan ayo sholat, orang akan langsung menangkap, oh maksudnya sholat itu adalah suatu ritual yang diawali dengan niat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan lambang bunyinya apa? Ya shod, lam, alif, ta. Ini disebut dengan sisi semantiknya. Kalau pragmatik contohnya beda. Misalkan kita mengatakan kaifa halak, bagaimana keadaan kamu? Keadaan itu kan banyak. Keadaan diri kita, keadaan keluarga kita, keadaan daripada saudara-saudara kita, keadaan keuangan kita, keadaan hutang kita, keadaan lingkungan kita, keadaan daripada dunia, dan lain sebagainya. Itu adalah keadaan. Ketika dikatakan kaifa halak, tapi orang pasti seringnya jawabnya adalah alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya baik. Padahal halak itu kan umum. Keadaan yang umum, tidak hanya keadaan badan fisik sehat, tidak hanya sekedar kesehatan, tapi juga hal-hal yang lain. Seharusnya memberikan makna perinci, tapi orang itu langsung paham ketika dikatakan kaifa halak, bagaimana keadaanmu, langsung jawabnya alhamdulillah sehat. Padahal belum tentu yang dimaknai halak itu adalah kesehatan yang ditanyakan, tapi mungkin keuangan, hutang, pendidikan dan sebagainya. Sehingga antara pragmatik dan juga semantik ini ada kaitannya, tapi ada perbedaannya, serupa tapi tidak sama. Jadi kayak misalkan segitiga makna seperti ini, citra mental atau konsep kitab. Kitab lambangnya kaf, ta, alif, ba. Tapi kemudian ketika dikatakan kitab akan menunjukkan sebuah kumpulan kertas yang kemudian dibalut dengan menggunakan cover dan itu tergambar buku. Nah, itu yang disebut dengan segitiga makna. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini setidaknya tadi memperkuat ataupun memperjelas daripada penanya tadi, Mbak Nur Taqwa Amin kalau nggak salah tadi yang bertanya. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi adalah benar. Jadi balaghah dalam hal ini adalah ilmu ma'ani, itu adalah ada unsur semantik dan pragmatik, namun tidak totally balaghah itu adalah semantik pragmatik. Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Ini dan seterusnya ini slide-nya lumayan panjang, jadi cukup segitu saja karena materi kita adalah ilmu ma'ani. Nanti kalau ada yang mau slide-nya bisa saya share juga. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya daripada ilmu ma'ani. Nah, kita tadi membahas tentang skema yang isnad khobari. Jadi dari 8 yang mau kita bahas dalam ilmu ma'ani, kita masih membahas 1, isnad khobari. Jadi masih tersisa 7. Nah, 7 ini masih ada bagian-bagiannya dan kita akan bahas satu persatu insya Allah. Dan insya Allah lebih cepat daripada awal tadi. Kita lebih cepat agar bisa dapat banyak slide. Sudah tampak ya? Baik. Tadi kita sampai pada isnad khobari. Bagaimana bentuknya, bagaimana tujuannya, kemudian bagaimana pembagian-pembagiannya. Pembagian tadi ada ibtidai, ada thalabi, ada ingkari. Ibtidai artinya adalah orang yang diberikan informasi mustami' ataupun orang yang mendengar atau mukhotob itu adalah orang yang polos, orang yang lugu, tidak tahu informasi sehingga ketika disampaikan informasi menerima apa adanya. Kalau thalabi itu ada keraguan-raguan yang mendengarkan ataupun sami'nya. Kalau ingkari memang ada pengingkaran, adanya penolakan daripada informasi yang diberikan oleh mutakalim kepada si sami' atau mukhotob. Nah, dan kemudian bahas selanjutnya, kita bahas tadi sedikit sudah ditanyakan juga tentang apa yang bisa mentaukid terhadap khobar ataupun isnad khobari tadi taukidnya dengan menggunakan apa? Oh, taukidnya macam-macam. Menggunakan taukid apa? Baik taukidnya adalah taukid yang untuk nafi ataupun taukidnya adalah taukid yang berupa untuk isbat. Nafi artinya meniadakan alias menolak keberadaan informasi ataupun menetapkan keberadaan informasi, membenarkan informasi. Nafi itu meniadakan ataupun menolak informasi, mengatakan informasinya nggak benar dan sebagainya. Nah, itu ada in zaidah, ada kana al-manfiyah, kemudian kana al-manfiyah maksudnya kana yang didahului 5. Misalnya contohnya dalam firman Allah SWT, "Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim."
Wa ma kana Allahu li'azibahum anta fihim, dan sesungguhnya wa ma kana, dan tidak ada Allahu Allah li'azibahum akan mengadab kepada mereka, wa anta fihim, sedangkan kamu wahai Rasul Muhammad masih di dalam komunitas mereka. Nah, itu wa makana. Maka kana yang dimanfikan maksudnya adalah kana yang didahului oleh nafi, sehingga dikatakan kana al-manfiyah. Lamul juhud. Lamul juhud ini adalah lam yang menunjukkan makna jahat. Jahat artinya adalah penolakan, penentangan, pengingkaran. Lam juhud. Lam juhud itu tandanya adalah lam yang didahului oleh kana yang dinafikan oleh ma, atau yakun yang dinafikan oleh lam. Misalkan contohnya dalam ayat Al-Qur'an Karim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahum bainah. Innallaha lam yakum mughayyira ni'amahu ni'amat innallaha la yughayyiru ma biqaumin innallaha lam yakum mughayyiran. Innallaha lam yakum mughayyiran, seterusnya. Di situ lamnya adalah lam juhud. Nah, lam juhud adalah menunjukkan, biasanya lam juhud, dan memang syaratnya bukan biasanya. Ya, syaratnya lam juhud adalah didahului oleh kana yang dinafikan oleh ma, dan yakun atau yakun yang dinafikan oleh lam. Itu adalah lam juhud. Zaidah, bak tambahan. Itu juga menjadi penguat di dalam nafi. Terus kemudian contohnya misalkan nih, kalau misalkan bak zaidah contohnya misalkan bak zaidah contohnya ma zaidun biqaimin. Ma zaidun biqaimin. Ma zaidun, bukan Zaid, biqaimin sebagai orang yang berdiri. Ma marartu bi Zaid. Ma marartu bi Zaidin. Saya tidak berjalan bertemu Zaid. Saya tidak berjalan bertemu dengan Zaid. Itu ma marartu bi Zaidin. Itu ma zaidah. Kalau misalkan contohnya dari lam kemudian selanjutnya contohnya qasam. Qasam contohnya apa? Qasam itu contohnya adalah wallahi inna zaidan laqaimun. Wallahi inna zaidan laqaimun. Kalau yang nafi qasamnya wallahi ma zaidun qaiman. Wallahi ma zaidun qaiman. Ini contoh daripada qasam yang di sini. Qasam yang nafi wallahi ma zaidun qaiman. Baik. Saya ulang lagi. Nafi mentaukiti ketiadaan in zaidah. In zaidah contohnya apa? Ma in zaidun qaimun. Ma in zaidun qaimun. Kana al-manfiyah contohnya apa? Ma kana zaidun qaiman. Lamul juhud contohnya ma kana zaidun liyaquma. Ma kana zaidun liyaquma. Contoh daripada lam juhud. Ba zaidah contohnya apa? Ma zaidun biqaimin. Contoh yang qasam fi nafi adalah wallahi ma zaidun qaiman. Wallahi demi Allah, ma zaidun bukan Zaid, qaiman, orang yang berdiri. Kalau dalam isbat, taukidnya lebih banyak daripada dalam bentuk nafi. Ada qasam wallahi zaidun qaimun. Wallahi zaidun qaimun, atau ditambahi dengan inna, wallahi inna zaidun qaimun. Wallahi inna zaidan qaimun. Kemudian qad masuk di dalam fiil tentu. Qad qama zaidun, qad qamatis shalah. Qad qama zaidun, qad jaa amrun. Inna sudah maklum, ini termasuk amil nawasikh dan faedahnya adalah taukid inna ataupun anna. Ini inna termasuk anna. Inna zaidan qaimun. Lamul ibtida, contohnya apa? Contohnya lam ibtida adalah seperti la zaidun qaimun.
Jelas Ustaz. Mohon maaf para saudara-saudara sekalian, baterainya ternyata lowbat. Baik, sudah aman insya Allah. Kita kembali lagi. Baik, kemudian lam ibtida. La zaidun qaimun. La zaidun qaimun adalah contoh daripada lam ibtida. Kemudian nun taukid. Nun taukid ada kalanya khafifah, ada kalanya sakilah. Nun taukid sakilah dan khafifah ini bisa masuk di dalam fi'il mudhari' dan juga di dalam fi'il. Nah, ini contohnya apa? Misalkan taukid khafifah, la yaquman zaidun. Kalau sakilah, la yaqumanna zaidun. Ini contoh-contoh yang standar. Baik. Kemudian kalau misalkan contoh yang terakhir, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, apa contohnya? Zaidun qaimun. Zaidun qaimun kok dikatakan taukid? Bagaimana kalau dikatakan taukid jumlah ismiyah? Itu disebut dengan taukid. Kenapa? Karena ismiyah, al-ismiyah tadullu ala ta'kid. Bentuk ismiyah itu sudah menjadi taukid. Tapi dari sini jihati dilalatil mubtada ala zatin. Itu jauh dari sisi bahwasanya mubtada itu adalah ada zatnya. Mubtada atau musnad ilaih itu ada zatnya. Akan lambat ini disebabkan karena masalah jaringan. Masih ada yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Sudah jelas suara dan slide-nya. Baik, terima kasih. Terus kemudian selanjutnya contoh jumlah ismiyah kok dikatakan sebagai muakkad lil khabar di dalam isbat. Bagaimana bisa? Ya iya, karena ismiyah sendiri itu menunjukkan bahwasanya mubtada itu adalah ada zatnya, ada bentuknya, ada barangnya. Nah, yang mana mubtada itu ghairu qabilatin litaghyir, tidak bisa berubah. Mubtada itu nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah artinya bagaimana? Selamanya mubtada itu adalah marfu abadan. Mubtada selamanya marfu. Dan selalu di awal, itu hukum asalnya. Dan marfu'nya pasti dengan menggunakan amil ma'nawi, tidak. Nah, posisi mubtada di awal dari sisi ismiyahnya ini menunjukkan makna taukid. Maka dimasukkan di dalam Johar Maknun, jumlah ismiyah adalah bagian daripada muakkidat lil khobar fil isbat. Baik, kita lanjutkan. Isnad selanjutnya yang kedua kita bahas tentang isnad akli. Ada isnad khobari, ada isnad akli. Apa itu isnad akli? Isnad akli itu adalah susunan kalimat yang berhubungan penyandaran antara predikat dan subjeknya berdasarkan akal. Jadi sebuah predikat disandarkan kepada subjek berdasarkan dengan akal. Nah, contohnya apa? Misalkan isnad akli. Nah, contoh isnad akli banyak. Nanti disebutkan ada majaz akli, ada hakikoh akliyah. Kalau hakikoh akliyah, memang secara akal hakikatnya itu adalah nyata sesuai dengan kenyataan. Kalau majaz akli, kiasan saja secara akal, hanya sebatas renungan, sebatas angan-angan, sebatas gambaran imajinasi. Itu majaz akli. Itu disebut dengan bagian daripada isnad al-akli. Al-isnad akli penyandaran predikat kepada subjek secara akal, secara logika. Nah, misalkan contohnya misalkan ambata al-ma'u asyajarah. Ambata al-ma'u asyajarah. Ambata menumbuhkan al-ma'u air asyajarah terhadap syajar. Terhadap syajar. Syajar ini artinya pohon-pohonan. Ini adalah isnad akli. Secara akal, logika dapat menerima, oh iya, kalau nggak ada air, pohon-pohonan mati. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti akan dibahas lagi. Apakah nanti itu isnad akli ini ada yang majaz akli dengan lugawi, ataupun lugawi dengan akli, ataupun lugawi dengan lugawi, atau majaz dengan majaz, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Maka isnad akli terbagi menjadi dua, ada hakikoh akliyah, ada majaz al-akli. Hakikoh akliyah ada berapa macamnya? Hakikoh akliyah macamnya itu ada 4. Ada 4. Yang pertama, ma yutabiku al-waqi' wal i'tiqad. Ya, ini adalah sesuai dengan i'tikad dan kenyataan. Al-waqi' itu kenyataan. Yang ada di dalam kenyataan
dan ada di dalam i'tiqad kita itu adalah sama. Hakikatnya sama. Nah, contohnya misalkan ambatallahu asyajar. Ambatallahu asyajar. Ambata menumbuhkan Allahu Allah asyajar terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap pohon. Jadi secara i'tiqad ya memang semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan, yang menjadikan, meniadakan, memunculkan, melahirkan, menjadikan berkembang, itu adalah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara i'tiqad sesuai. Secara kenyataan memang sesuai juga karena tanpa adanya kehendak Allah, tanpa adanya yang menciptakan, tanpa adanya yang menumbuhkan, tidak akan mungkin pohonan itu tumbuh. Ini namanya mayutabiku al-waqi' wal i'tiqad. Yang kedua, mayutabiku al-i'tiqad faqat. Jadi secara i'tiqad saja benar, tapi kenyataannya itu berbeda. Kenyataan itu yang sesuatu yang ma yudroku bil hawas, sesuatu yang ditemukan dengan indera, itu namanya kenyataan. Indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, ini adalah kenyataan. Jadi maksud daripada kenyataan adalah yang kita bisa respon, yang bisa kita lihat secara langsung, kita dengar secara langsung, kita rasakan secara langsung. Namanya adalah waqi'. Nah, ini yutabiqu al-i'tiqad faqat. Hanya i'tiqadnya saja sama. Contohnya misalkan orang yang kafir, orang yang tidak Islam, misalkan mohon maaf, misalnya muslim. Orang muslim mengatakan ambatar rabi al-baqla. Ambatar rabi al-baqla atau asyajarah. Ambata menumbuhkan ar-rabi'ah musim semi. Ar-rabi'ah musim semi, al-asyajarah pada syajar. Atau al-baqla. Al-baqla itu adalah jenis tanaman, jenis tumbuh-tumbuhan. Bakol. Tumbuhan bakol. Baik. Ambata rabi al-baqla atau asyajarah. Jadi orang yang non muslim mengatakan yang menumbuhkan itu adalah musim semi. Coba kalau nggak musim semi, nggak musim semi, maka tidak akan bisa tumbuh. Ya, nggak bisa tumbuh. Itu adalah mayutabiqu i'tiqad faqat. Artinya memang itu ada i'tikadnya orang kafir, bukan i'tikad kita. Karena yang mengatakan orang yang non muslim tadi, orang non muslim mengatakan yang menumbuhkan jamur, yang menumbuhkan bunga itu adalah musim semi. Nah, itu adalah sesuai dengan i'tikad. I'tikadnya siapa? I'tikadnya mutakalim. I'tikadnya mutakalim, karena mutakalimnya non muslim ya, maka mengatakan itu, dan itu sesuai dengan i'tikadnya ya, enggak masalah. Berarti mutabiqun lil i'tiqad faqat. Yang ketiga, ma yutabiqu al-waqi' faqat. Sesuai dengan kenyataan saja tapi enggak sesuai dengan i'tikad. Misal contohnya misalkan kalau kita belajar ilmu akidah atau ilmu filsafat, ada namanya golongan-golongan misalkan Mu'tazilah yang dipandegani oleh Wasil bin Atha dan murid-muridnya. Mengatakan seorang yang berpaham Mu'tazilah ini, Mu'tazilah itu adalah orang yang berpaham bahwasanya semuanya ini adalah dari Allah dan Allah wajib berbuat baik, harus menciptakan yang baik, nggak boleh Allah itu memberikan musibah dan lain sebagainya. Pokoknya Allah itu harus baik. Itu adalah Mu'tazilah. Pendapat orang Mu'tazilah mengatakan bagaimana? Khalaqallahu al-af'ala kullaha. Khalaqallahu al-af'ala kullaha. Jadi orang yang berpaham Mu'tazilah mengatakan Allah menciptakan pekerjaan secara keseluruhan. Menciptakan pekerjaan secara keseluruhan. Ini sesuai dengan kenyataan. Oh iya, memang semua makhluk ini semuanya diciptakan gerakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi tidak sesuai dengan i'tikad. Kenapa? Karena i'tikad daripada orang Mu'tazilah i'tikadnya itu adalah Allah itu harus berbuat hal yang baik-baik. Dan ketika manusia ataupun makhluk itu berbuat buruk, maka Allah lah yang kemudian bertanggung jawab. Nah, ini adalah mutabiqun lil waqi' la fil i'tiqad. Ketika seorang Mu'tazilah mengatakan Allah menciptakan semua pekerjaan. Berarti sesuai dengan kenyataannya seperti itu, tapi berbeda dengan i'tiqad dia. Karena i'tiqadnya Mu'tazilah itu adalah tidak mengatakan semua af'al itu diciptakan oleh Allah. Jadi berbeda dengan i'tiqad
yang mengatakan. I'tiqad daripada mutakalim sendiri. Yang terakhir itu adalah ma la yutabiqu wahidun minhuma. Ma la yutabiqu wahidan minhuma. Tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan etika, keyakinan, ideologi. Contohnya misalkan apa? Misalkan kita sebagai seorang yang muslim mengatakan qoma Zaidun. Kita mengatakan qoma Zaidun pada seseorang yang namanya Zaid atau namanya siapalah, fulan atau siapa. Kita mengatakan qoma Zaidun. Padahal kita tahu bahwasanya si Zaidun itu tidak berdiri. Zaidun tidak berdiri. Jadi kenyataannya dia tidak berdiri, i'tikad dia juga mengetahui bahwasanya Zaid itu tidak berdiri. Qoma Zaidun. Jadi mukhalifun lil i'tiqad wal waqi'. Ai la yutabiqu wahidan minal i'tiqad wal waqi'. Tidak sesuai dengan kenyataan dan i'tiqad. Jadi mengatakan orang yang tidak berdiri, kita katakan sebagai orang yang berdiri. Nah, ini tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan etika. Baik. Kemudian selanjutnya pembagian daripada isnad akli. Isnad hakikoh akli sudah jelas. Kemudian isnad akli yang kedua yaitu adalah majaz akli. Tadi kan kita bahas yang pertama adalah hakikoh akliyah, yang kedua adalah majaz akli. Nah, majaz akli ini terbagi menjadi tiga. Nah, kita bahas. Majaz akli ini terbagi menjadi tiga. Tiga itu apa saja? Alaqatuhu. Alaqah apa? Keterkaitan, ketersambungan, hubungan daripada akal atau logika. Kemudian aksamu bi'tibari tarfihi. Ini adalah pembagiannya ditinjau dari sisi-sisinya. Dari sisi apa? Oh, apakah sisi itu adalah majaz semuanya, alias musnad itu adalah majaz semuanya, atau musnadnya itu majaz, kemudian musnad ilahnya adalah hakikoh. Itu nama daripada aqsam bi'tibari tarfi. Akan kita bahas nanti di slide selanjutnya. Yang ketiga adalah qarinatihi. Qarina adalah al-alamah. Al-alamah au ad-dalil. Ini tanda, petunjuk, bukti, itu qarinah. Apa qarinah daripada majaz akal itu? Nah, nanti ada namanya qarinah lafziyah, ada ma'nawiyah. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, alaqah daripada yang namanya majaz akli, yang pertama pembagian daripada majaz akli tadi ada alaqah. Yang kedua ada yang namanya aqsam bi'tibari tarfihi, kemudian qarinah. Yang pertama kita bahas itu adalah tentang alaqah. Alaqah daripada majaz akli itu ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 alaqah. Pertama, alaqah fa'iliyah. Alaqah fa'iliyah. Kemudian ada alaqah maf'uliyah. Alaqah itu keterkaitan, ketersambungan, hubungan. Al-fa'iliyah artinya adalah keterkaitan sebagai seorang pelaku. Fa'iliyah. Maf'uliyah. Alaqah maf'uliyah, keterkaitan sebagai orang yang menjadi target sebuah pekerjaan. Itu alaqah maf'uliyah. Oke, kita contohkan satu persatu. Alaqah fa'iliyah misalkan, contohnya adalah sailun muf'amun. Sailun muf'amun. Sailun artinya banjir. Muf'amun yang menghancurkan. Atau kita katakan tsunami meluluhlantahkan. Berarti tsunami itu sebagai fa'il, sebagai pelaku yang meluluhlantahkan. Maka dikatakan alaqah fa'iliyah. Sailun muf'amun. Banjir, bandang, menerjang, menghancurkan, gempa, bergetar, meruntuhkan. Nah, itu artinya sebagai alaqah fa'iliyah. Alaqah maf'uliyah. Jadi hubungan bahwasanya si musnad itu ataupun khobar tadi, hubungan yang berkaitan dengan khobar tadi itu adalah sebagai maf'ul, objek daripada sebuah pekerjaan. Misalkan contohnya saubun labisun. Saubun pakaian, labisun ala wazni fa'ilun. Labisun yang memakai. Loh, kok saubun labisun? Meskipun saubun labisun menggunakan redaksi labisun, tapi ini alaqahnya adalah maf'uliyah. Pakaian itu, saubun atau pakaian itu adalah dipakai.
bukan memakaikan, tapi dipakai. Itu namanya alaqah al-maf'uliyah. Saubun labisun. Baik, alaqah al-masdariyah. Alaqah masdari. Hubungan ya ini sebagai masdar. Misalkan contohnya adalah kalau misalnya kita sering dengar namanya quote ataupun yang namanya maf'ulat, jadda wajad. Nah, kita buat alaqah masdariyah dari situ. Jadda jidduhu. Jadda jidduhu. Jadda ya, jadda sungguh-sungguh. Jidduhu usahanya. Jadda jidduhu. Sungguh-sungguh usahanya. Ya, usaha ini disebut alaqah masdariyah. Jadda jidduhu. Alaqah masdariyah. Masdariyah itu apa? Masdariyah itu adalah sebuah pekerjaan, sebuah kata benda yang menunjukkan makna daripada pekerjaan. Misalkan saya mengatakan qoma zaidun, qoma berdiri, zaidun zaid, maka mengandung makna masdariyah berupa qiyamu zaidin, berdirinya zaid. Nah, alaqah masdariyah juga seperti itu. Jadda jidduhu. Jadda jidduhu. Jadda sungguh-sungguh, jidduhu usaha kerasnya. Itu adalah alaqah masdariyah. Alaqah zamaniyah misalkan zaman berkaitan dengan waktu. Keterkaitan dengan waktu. Contohnya misalkan naharuhu shaimun. Naharuhu, siang hari dia, shaimun adalah orang yang berdiri. Siang harinya, di sini mahal syahidnya di naharuhu. Mahal syahidnya adalah naharuhu. Naharuhu shaimun. Ini saya sampaikan contohnya secara lisan saja. Nanti saya share di grup contohnya untuk yang komplitnya insya Allah. Untuk mengejar waktu. Kalau saya tulis satu persatu, waktunya nanti tidak cukup. Saya mohon maaf sebelumnya. Nanti bisa ditanyakan kalau misalkan ada contoh yang kelewat atau mungkin ada yang belum dicontohkan, silahkan ditanyakan. Bebas nanti di waktu sesi tanya jawab. Insya Allah akan kami bantu untuk membuatkan contoh yang sesuai dengan yang ditanyakan tentu. Kemudian selanjutnya alaqah as-sababiyah. Alaqah makaniyah. Nah, alaqah makaniyah. Ini adalah keterkaitan waktu. Keterkaitan waktu. Tempat, Masya Allah. Alaqah makaniyah, keterkaitan tempat. Misalkan contohnya. Jaro an-nahru. Jaro berjalan. Apa yang berjalan? An-nahru. Air. Mengalir maksudnya. Mengalir. Air mengalir. Jadi jaro an-nahru ini alaqahnya alaqah makaniyah karena menunjukkan tempat di mana air itu mengalir. Kemudian alaqah sababiyah. Ini keterkaitan atau kausalitas, keterkaitan yang sifatnya kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Contohnya apa? Misalkan bana al-amiru al-madrasata. Bana al-amiru al-madrasata. Bana membangun al-amiru amir al-madrasata pada madrasah. Bana al-amiru al-madrasata maksudnya di sini adalah karena adanya amir yang membangun, maka madrasah itu menjadi ada. Alaqah sababiyah. Seandainya amir itu tidak ada, maka tidak akan terbangun madrasah ini. Ada alaqah sababiyah. Misalkan contohnya, ada pejabat atau ada misalkan anggota legislatif datang ketika waktu reses, datang ke kampung kita. Kemudian membangun yang namanya fasilitas MCK. Maka kemudian dikatakan, bana a'adha'u syura al-hammamah. Membangun anggota DPR hammamah. Toilet. Ya, di situ ada namanya alaqah sababiyah. Karena adanya kunjungan berupa reses daripada anggota legislatif, kemudian menjadi terbangun yang namanya toilet. Alaqah idhofiyah yang terakhir, yaitu adalah contohnya misalkan a'jabani jaryun nahri. Alaqah al-idhofiyah. A'jabani mengagumkanku, mengherankanku, menjadikanku kaget. Apa yang menjadikanku kaget? Jaryun nahri. Jaryun nahri. Jaryun nahri ini ada idhofah. Jaryu mengalir, an-nahri adalah sungai. Pengidhofahan al-jaryu yang namanya mengalir ini artinya kepada nahar, ini disebut alaqah idhofiyah. Mengalirnya air, ini menjadikanku kaget. Menjadikanku kaku. Ini adalah disebut alaqah idhofiyah. Contoh yang lain, misalkan, menjadikanku kagum. Menjadikanku kagum
prestasi daripada putra-putri bangsa Indonesia. Putra-putri bangsa Indonesia ini disebut dengan alaqah al-idhofiyah. Alaqah idhofiyah putra-putri Indonesia. Putra-putri disandarkan, diidhofahkan kepada yang namanya Indonesia. Alias putra-putri bangsa Indonesia. Ini namanya alaqah al-idhofiyah. Terus kemudian kita bahas selanjutnya aqsam. Aqsamuh bi'tibari tarfihi. Pembagian daripada yang namanya pembagian daripada isnad akli yang majaz akli, isnad akli yang majaz akli dari sisi tarfihi. Tarfihi maksudnya apa? Bagian daripada majaz akli itu. Jadi di sini ada dua taraf. Taraf awal sama taraf atsani. Taraf al-awwal sama taraf atsani. Yang pertama, musnadnya itu adalah majaz lughawi. Secara bahasa dia adalah kiasan, bukan makna konkret, bukan makna jelas, tapi makna kiasan. Musnadnya berupa makna kiasan. Terus kemudian musnad ilaihnya itu adalah majaz lughawi juga. Jadi musnad dan musnad ilaih sama-sama majaz lughawi. Nah, contohnya apa? Contoh yang ini, contoh musnadnya berupa majaz lughawi, musnad ilaihnya berupa majaz lughawi juga, itu adalah contohnya ahyal ardo syababuz zamani. Ahyal ardo, ahya menghidupkan, al ardo bumi, menghidupkan bumi. Siapa? Syababuz zamani, pemuda-pemuda era ini. Jadi menghidupkan bumi, menghidupkan dunia, pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda hari ini. Baik. Jadi di situ ahya al-ardh. Namanya tanah, bumi, masa dihidupkan? Bumi kan benda mati. Secara logawi bumi benda mati. Tapi kemudian kok dihidupkan? Oh, ada majaz. Ada majaz di situ. Jadi penggambaran bumi maksudnya adalah kehidupan yang ada di bumi, bukan buminya dihidupkan, tapi kehidupan, manajemen, sistem, teknologi dan macam-macam dihidupkan oleh syababu az-zaman. Syababuz zaman artinya adalah orang-orang yang di era itu. Nah, maksudnya di mana? Itu majaz juga, bukan kata jelas, bukan dikatakan langsung dikatakan nama seseorang. Ahyal arda Zaidun, wa Bakrun, wa Amrun, wa Utsman dan seterusnya. Bukan. Tapi di situ menggunakan majaz lughawi berupa syababuz zaman. Syababuz zaman. Pemuda-pemuda zaman. Maksudnya zaman di sini adalah orang-orang yang ada atau generasi-generasi penerusnya. Generasi-generasi penerus yang ada di saat itu. Baik. Kemudian selanjutnya yang kedua, musnad berupa hakikoh lughawiyah. Musnad ilaih berupa hakikoh lughawiyah. Jadi sama-sama musnadnya berupa hakikoh lughawiyah dan musnad ilaihnya sama-sama berupa hakikoh lughawiyah. Nah, contohnya misalkan apa? Hakikoh lughawiyah sama-sama hakikoh lughawiyah. Misalkan orang yang beriman seperti kita sebagai orang yang beriman mengatakan ambatar rabi'u al-baqlah. Ambatar rabi'u al-baqlah. Ambata menumbuhkan. Ar-rabi'u musim semi, al-baqlah kepada pohon atau tumbuhan bakal. Ini adalah disebut hakikoh lughawiyah. Ya, memang hakikoh lughawiyah, hakikat secara bahasa. Secara bahasanya memang keadaannya seperti itu. Hakikat alias nyatanya secara bahasa memang seperti itu. Begitu pula musnadnya. Musnad ilaihnya juga seperti itu. Musnad ilaihnya mana? Musnad ilaihnya adalah ar-rabi'u. Ar-rabi'u musnad ilaih. Ar-rabi'u musnad ilaih. Nah, musnadnya mana? Ambat. Musnadnya ambat. Baik. Jadi kalau kita sebut musnad, itu kalau misalnya dalam susunan jumlah ismiyah, musnad itu adalah khobar. Kalau di dalam jumlah ismiyah, musnad itu adalah khobar. Musnad ilaih itu adalah mubtada. Itu dalam susunan jumlah ismiyah. Dalam susunan jumlah fi'liyah, yang dinamakan musnad ilaih, itu adalah fa'il, musnadnya itu adalah fi'il. Ini adalah sudah rumus pakem di dalam ilmu nahwu dan juga dalam ilmu ma'ani.
Karena tidak jauh beda ilmu ma'ani sama ilmu nahwu. Jadi kalau disebut kata-kata musnad dalam jumlah ismiyah, berarti itu adalah khobar. Musnad ilahnya adalah mubtada. Di dalam jumlah fi'liyah, kalau dikatakan musnad, maka musnad itu adalah fi'il, kemudian musnad ilahnya adalah fa'il. Baik, kita melanjutkan ke bagian yang ketiga. Musnadnya berupa haqiqah lughawi, musnad ilahnya berupa majaz lughawi. Jadi di sini switch. Jadi musnadnya haqiqah lughawi gabung sama musnad ilah yang berupa majaz lughawi. Ya. Musnad yang berupa haqiqah lughawi dan juga musnad ilahnya majaz lughawi, contohnya misalkan ambatal baqla syababuz zamani. Contohnya ambatal baqla syababuz zamani. Ambata menumbuhkan al-baqla pada tumbuhan baqal, syababuz zamani pemuda-pemuda zaman. Ya. Jadi menumbuhkannya hakikat lughawi, menumbuhkan al-baqla pada tumbuhan, menumbuhkannya adalah hakikat. Kenyataannya memang tumbuhan itu tumbuh dan ada, semakin besar, berkembang. Tapi musnad ilahnya syababuz zamani. Syababuz zamani itu adalah majaz lughawi. Kenapa dikata majaz lughawi? Karena yang namanya syababuz zaman itu adalah kata kiasan. Kata kiasan yang mewakili generasi penerus yang ada di zaman ini. Tidak hanya kemudian syababuz zaman itu kemudian harus berusia muda. Misalkan hanya berusia 20 sampai 40 tahun saja. Tidak. Maksudnya adalah orang yang ada pada era itu, syababuz zaman. Maka dikatakan contoh daripada musnad yang berupa hakikat lughawi dengan musnad ilah yang berupa majaz lughawi itu adalah ambata al-baqla syababuz zamani. Yang terakhir adalah musnadnya berupa majaz lughawi, musnad ilahnya berupa hakikah lughawi. Musnad berupa majaz lughawi seperti contoh apa? Contohnya ditambah dengan musnad ilahnya berupa hakikah lughawi, hakikah lughawiyah. Contohnya itu adalah ahya al-arda syababuz zaman. Musnadnya berupa majaz lughawi, kemudian musnad ilahnya berupa hakikah lughawi. Nah, contohnya ini. Ahya al-arda ar-rabi'u. Ahya al-arda ar-rabi'u. Ahya menghidupkan al-arda pada bumi, ar-rabi'u, ar-rabi', musim semi. Jadi ahya al-arda ar-rabi'u ini adalah disebut dengan musnadnya. Musnadnya mana? Ahya al-arda ar-rabi'u. Ahya al-arda ar-rabi'u, musnadnya adalah ahya. Kemudian musnadnya adalah ar-rabi'u. Ar-rabi'u itu adalah hakikah lughawi. Kenyataannya memang tumbuh pada saat musim semi. Hakikatnya. Tapi musnadnya berupa ahya al-arda. Ini adalah majaz lughawi. Jadi bumi ditumbuhi. Bumi ditumbuhi. Ditumbuhi dalam artian di sini, dalam contoh ahya al-arda ar-rabi'u, itu ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan berupa al-baqla. Berupa bakal. Nah, itu disebut dengan musnad yang berupa majaz lughawi, musnad ilahnya berupa hakikah lughawi. Baik, itu aksam daripada majaz al-aqli dengan ditinjau dari dua sisi yang menjadi pelengkapnya. Dua sisi yang menjadi pelengkapnya. Dua sisi itu artinya apa? Musnad dan musnad ilaih. Bi'tibari torfihi atau torfaihi. Di sini torfaihi. Ini harokatnya salah. Torfaihi. Bi'tibari torfaihi. Ini titik duanya harusnya di bawah. Torfaihi. Dua sisinya. Sisi musnad dan sisi musnad ilaih. Baik. Kemudian yang ketiga, bagian daripada majaz akli yang ketiga itu terkait dengan korinah. Petunjuk-petunjuk ataupun tanda-tanda bukti-bukti daripada adanya majaz akli. Itu ada kalanya ma'nawiyah, bukti atau korinah ma'nawiyah, ada bukti atau korinah lafziyah. Ada ma'nawiyah, ada lafziyah. Lafziyah berarti sudah tampak secara tekstual, tampak. Kalau ma'nawiyah tidak tampak secara tekstual, tapi secara kontekstual dapat dipaham. Nah, ma'nawiyah ini terbagi menjadi dua. Ada yang adatan sesuai dengan kebiasaan atau aklan sesuai dengan logika. Oke, kita contohkan yang misalkan lafziyah. Contoh yang lafziyah misalkan, ini korinah lafziyah bahwasanya ada majaz akli. Sebuah kiasan yang sifatnya logis. Kiasan yang sifatnya logis. Contohnya misalkan,
Syayyaba ra'si tawalil humum wal ahzan. Syayyaba ra'si tawalil humum wal ahzan. Secara lafziyah, syayyaba menjadikan aku beruban. Syayyaba menjadikan aku beruban. Tawalil humum, bertubi-tubinya kesedihan. Wal ahzan, dan kesusahan. Jadi secara zahir itu menjadikan bahwasanya yang menjadikan berubannya orang tersebut adalah karena banyaknya masalah, problematika, karena kesedihan, kesusahan. Itu adalah secara qarinah, secara lafziyah. Walakinnallaha yaf'alu ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang dikehendaki. Nah, berarti di situ ada petunjuk bahwasanya sebenarnya bukan karena susah, bukan karena masalah, bukan karena problematika yang menjadikan uban itu muncul di rambut, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki terhadap hal tersebut. Jadi tidak hanya karena sebatas karena masalah besar kemudian menjadi beruban, tapi memang Allah menghendaki itu. Cuma di situ dikehendaki makna majas, makna kiasan. Saking besarnya masalah, seolah-olah itu mengatakan masalah saya itu besar sekali loh, sampai saking besarnya itu kemudian rambut saya beruban. Nah, itu disebut dengan qarinah lafzi. Qarinah ma'nawiyah yang aklan, contohnya apa misalkan? Yang akan misalkan mahabbatuka ja'at bi ilaika. Mahabbatuka ini yang aklan. Yang secara logis. Mahabbatuka ja'at, mahabbatuka kecintaanku kepadamu. Atau mahabbatuki. Tergantung siapa yang mengucapkan. Kalau cowok berarti mahabbatuki, kalau perempuan mahabbatuka. Mahabbatuka ja'at bi ilaika. Kecintaanku kepadamu mendatangiku kepadamu. Kecintaanku kepadamu datang kepadaku untukmu. Nah, ini adalah ma'nawiyah secara aklan. Aklannya dari mana? Aklannya, ya mahabbatuka ja'at bi ilaika. Jadi yang menjadikan dia datang berbondong-bondong dari tempat jauh kemudian bertemu dengan orang yang terkasih itu adalah disebut dengan kenyataannya. Tapi dimajaskan mahabbatuka ja'at bi. Rasa cinta ini membawaku kepadamu. Padahal sebenarnya membawa dia ke tempat daripada orang yang dicintai itu bukan rasa cintanya, tapi karena dia berjalan menggunakan kendaraan, menggunakan ongkos dan sebagainya. Tapi seolah-olah di sini ada namanya majas akli. Ada sebuah kelogikaan yang dibangun bahwasanya seolah-olah datang di tempat daripada orang yang tercinta itu karena adanya kecintaan yang ada di dalam hatinya. Maka dikatakan mahabbatuka ja'at bi ilaika. Itu secara akli, secara logis. Yang secara adat bagaimana contohnya? Misalkan hazama al-amiru al-junda. Hazama menghancurkan, meluluh lantakkan, memusnahkan, membinasakan, merusakkan. Al-amiru, amir, al-junda pada pasukan-pasukan lawan. Ini adalah adatan. Jadi kalau misalkan ada maknawi secara lugos, kenapa dikatakan adatan? Sebagai adat, maknawi tapi adat. Karena kalau misalkan sudah turun gunung pemimpinnya, kalau pemimpin utama itu turun gunung, itu akan menimbulkan kerusakan besar alias membawa kerusakan kepada musuh yang besar. Secara adat biasanya seperti itu. Maka dikatakan hazama al-amiru al-junda. Seolah-olah ketika amir itu datang, itu akan menghancurkan pasukan. Padahal kenyataannya belum tentu juga. Namun kebiasaannya secara maknawi, kalau sudah turun gunung nih guru saya ini, maka selesai masalah. Kayak seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya, isnad. Setelah itu kita membahas skema tentang al-isnad. Al-isnad itu ada beberapa, ini adalah konsep komplitnya. Konsep komplit daripada isnad. Isnad itu ada apa saja sih? Kita bahas dari awal sampai sekarang ini. Isnad itu ada kalanya isnad khobari, ada kalanya isnad insya'i, ada kalanya isnad hakikoh al-aqliyah, ada isnad al-majaz al-aqli. Ini adalah bagian daripada isnad.
Jadi judul besarnya adalah isnad. Isnad itu penyadaran. Penyadaran kalau misalnya mengatakan Zaidun qaimun atau qama Zaidun, maka mengandung makna isnad berupa qiyamu Zaidin. Berdirinya Zaid. Ketika mengatakan qama Zaidun, Zaid berdiri, maka ada makna yang terkandung berupa isnad berupa qiyamu Zaidin, berdirinya Zaid. Ya, ini sifat berupa berdirinya Zaid disandarkan kepada si Zaid, pada mausuf. Ini ada 4 secara garis besar dan semuanya sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Nah, ini adalah review. Ini ada syakluhu, al-isnad khobari ada syakluhu, tadi sudah kita bahas syaklunya, bentuknya bagaimana, qurduhu tujuannya bagaimana, muakidatuhu apa yang menguatkan terhadap isnad khobari, adrubuhu bagian-bagiannya, apa bagian-bagiannya tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya, yaitu adalah khabar, isnad khobari. Nah, ini adalah review juga, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah adalah syakal daripada isnad khobari. Review juga gharat daripada isnad khabari adalah ada yang gharat asli alias bawaan, ada faidatul khabar, ada lazimul faidah. Faidatul khabar artinya yang diberi tahu alos atau sami atau mukhatab ini adalah orang yang lugu, polos, tidak memberikan informasi sehingga menerima apa adanya. Kalau lazimul faidatul khabar, orang yang diberitahu itu sudah tahu sebenarnya. Baik. Ada yang gharat tujuan yang tidak asli, ada istirham, ingin dikasihani, izharu du'afi menunjukkan kelemahan, fakhr menunjukkan kebanggaan, tahzir ini memperingatkan, izharu tahassur menunjukkan tahassur kesedihan, atau taubih menghinakan, merendahkan, menjelekkan, menjerakan, madah memuji. Nah, sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian adrubnya daripada isnad khobari tadi ada ingkari, ada talabi, ada iktidai. Iktidai bagi khaliyadz zihni, orang yang polos, orang yang tidak ingkar. Kalau talabi, orang yang ragu. Maka dikatakan dengan talabi dengan menggunakan taukid satu saja taukidnya, maka hukumnya adalah hasan, bagus. Kalau misalnya ingkari, maka dikasih taukid 2 dan seterusnya sesuai dengan kadar keingkarannya. Terus kemudian muakidat daripada isnad khobari, tadi sudah kita bahas, muakidatnya ada di dalam nafi, ada kalanya di dalam isbat. Dalam isbat ada qad, qasam, lam ibtida, inna, jumlah ismiyah, dan nun taukid baik khafifah ataupun sakilah. Kalau di dalam nafi itu ada in zaidah, ada kana al-mafiyah, ada lamul juhud, ada qasam sumpah, ada ba ziyadah, ba zaidah, ba tambahan. Baik. Kemudian al-haqiqah al-aqliyah sudah kita bahas tadi. Aqliyah ini adalah review juga. Haqiqah aqliyah pembagiannya ada kalanya sesuai dengan kenyataan dan i'tiqad, ada yang sesuai dengan i'tiqad saja, ada yang sesuai dengan kenyataan saja, ada yang tidak sesuai sama sekali baik dengan i'tiqad ataupun dengan kenyataan. Nah, majaz akli tadi ada alaqahnya, hubungan daripada majaz akli, ada alaqah fa'iliyah, maf'uliyah, dan seterusnya. Aksamuhu bitibari torfaihi, pembagiannya ditinjau daripada musnad dan musnad ilaihnya, dari dua sisinya, musnad ilaihnya, apakah hakikoh lugawi ataupun majaz hakikoh lugawiyah ataupun majaz lugawi. Terus korinah daripada majaz akli tadi juga ada korinah lafzi, ada korinah ma'nawi. Kita review. Nah, ini adalah alaqah daripada yang namanya isnad akli. Alaqah fa'iliyah, maf'uliyah, masdariyah, alaqah zamaniyah, alaqah makaniyah, alaqah sababiyah, alaqah idhofiyah. Sudah. Terus kemudian kita review selanjutnya. Tadi aksam bi'tibari torfaihi, pembagian ditinjau dari sisi torfaih, daripada sisi musnad ilaihnya ada 4. Ada musnad ilaih. Musnadnya ada kalanya majaz, ada yang lugawi, ada kalanya majaz lugawi, ada sama-sama majaz, musnadnya ada sama-sama majaz, ada yang sama-sama hakikoh, ada yang switch, ada yang bercampur. Ini ada 4. Baik. Kemudian korinahnya adalah lafziyah, ada ma'nawiyah ada adatan, ada aklan. Dan kemudian sekarang kita membahas tentang rukun daripada isnad. Rukun daripada isnad. Baik. Sebelum kita melanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang barusan kita bahas. Sebelum kita membahas tentang rukun daripada isnad.
Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tanya Ustaz, Silakan. di dalam Al-Quran itu ada kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu apakah wawu di situ termasuk taukid juga wawunya itu? Terima kasih Ustaz. Wawunya. Baik. Kalau di dalam contoh wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka wawunya itu adalah wawu ibtida. Wawunya wawu ibtida. Jadi wawu itu tidak ada yang menunjukkan mana taukid. Wawu itu ada kalanya ditujukan untuk mana ibtida, ada kalanya itu adalah wawu athof. Kalau dia biasanya itu adalah dua itu kemungkinan itu. Ya, kalau wawu ibtida itu biasanya taruh di awal. Wa innaka la'ala khuluqin azim itu ditaruh di awal ayat. Kalau nggak salah itu di awal ayat. Nah, itu wawunya bukan wawu taukid karena taukid tidak ada yang berupa wawu. Taukid itu tadi ada yang namanya qasam, ada yang namanya inna, ada lam ibtida, ada yang namanya nun taukid khafifah sakilah, ada jumlah ismiyah. Nah, itu adalah namanya taukid muakidat yang tadi kita bahas. Muakidat yang tadi dibahas dan juga tadi dipertanyakan di sesi pertama tadi. Terus kemudian innakanya ini wa innaka la'ala khuluqin azim. Innanya ini adalah disebut dengan inna taukid. Inna ini adalah termasuk amil nawasikh. Salah satu daripada amil-amil yang merusak hubungan mubtada khobar. Yang amalnya itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kebalikan daripada kana. Baik. Kita nggak membahas amal daripada inna ataupun amal daripada kana atau zona atau amil nawasikh. Kita fokusnya kepada taukidnya. Inna ini adalah taukid. Taukid kepada siapa? Innaka kepada musnad ilaih. Sesungguhnya kamu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian taukid satu ternyata ditambah lagi dengan taukid selanjutnya. La ala. Lamnya itu di mana? Lam taukid. Lamnya taukid. La ala khuluqin azim. Ada dua taukid. Ada inna, ada la. La ala khuluqin azim. Itu adalah taukid juga. Berarti pada posisi ini wa innaka la ala khuluqin azim, ini adalah potensinya adalah disebut dengan yang isnad khobari, yang tolabi, ya kan? Yang ingkari, karena ada dua, Baik, loh, kok diposisikan diingkar? Padahal Rasulullah masa Rasulullah seolah-olah ingkar dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa Rasulullah nggak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan aneh. Oh, nggak seperti itu. Jadi di dalam bait Nadham Jawhar Maknun disebutkan kadang-kadang orang yang tidak ingkar diposisikan pada posisi ingkar. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya karena ini untuk memperkuat saja. Padahal tidak ingkar sebenarnya, tapi diposisikan pada posisi ingkar untuk memberikan tekanan bahwasanya kamu loh wahai Nabi Muhammad, kamu benar-benar dalam keadaan memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Nah, itu ada di dalam Nadham Jawhar Maknun. Baik, saya share Nadham Jawhar Maknunnya di slide yang tadi, ilmu ma'ani. Oke. Sudah muncul ya? Ini. Nah, ini. Udah kelihatan ya? Wal haqu amaratal inkari bi ka'asihi li nuqtatin lam tashtabih. Jadi ulama kadang-kadang ini menyamakan tanda-tanda ingkar kepada ingkar. Jadi tanda-tanda ingkar diposisikan sebagai seolah-olah orang yang ingkar. Begitu pula sebaliknya, orang yang ingkar atau mungkir dianggap itu mengaku. Sebab ada tandanya masing-masing. Jadi begini, maksud daripada bait itu, semisal contoh yang ditanyakan tadi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, la'ala khuluqin benar-benar atas budi pekerti yang agung. Itu diposisikan seolah Nabi Muhammad itu orang yang ingkar.
seolah-olah. Padahal tidak. Kenapa? Karena adanya amarah. Karena adanya tanda-tanda ingkar, maka kemudian dikasih tanda. Dikasih penguat taukid. Itu maksud daripada bait tadi yang disebutkan di dalam bait wa alhaqu amaratal inkari bih ka'asihi liqtatin lam tashtabih. Dan itu contohnya banyak sebenarnya. Di dalam misalkan contoh pada saat Nabiullah Nuh alaihi salam dalam ayat Al-Qur'anul Karim itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang ini akan tenggelam ya Allah? Orang-orang alias umatnya Nabi Nuh itu akan tenggelam. Innahum lamughraqun. Dikatakan innahum lamughraqun. Dikatakan innahum lamughraqun. Innahum. Kok kasih innahum? Innahum lamughraqun. Inna sudah ada taukidnya berupa inna. Kemudian lamughraqun. Lamughraqun ada lam taukid juga, ada dua. Ini disampaikan kepada Nabiullah Nuh. Seolah-olah Nabiullah Nuh itu tidak percaya dengan Allah. Oh, bukan seperti itu. Inilah pentingnya belajar ilmu ma'ani. Bukan seperti itu. Nabiullah Nuh itu tidak ingkar, tapi diposisikan seolah-olah sebagai orang yang ingkar. Tujuannya apa? Menetapkan makna itu agar benar-benar menancap. Benar-benar ditekankan makna tersebut. Baik. Sinyal putus nyambung. Itu mungkin yang bisa saya jawab untuk Mas Bawaludin Adi. Terkait dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wallahu ta'ala bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain sebelum kita melanjutkan tentang rukun-rukun daripada isnad? Saya Ustaz. Iya, silakan. Ustaz tadi kan ada aksamuhu bi akibari turuki Ustaz. Terfaidi. Ya, Itu ada mustadnya itu haqiqah lugawiyah, mustad ilaihnya berupa haqiqah lugawiyah. Itu contohnya apa ya Ustaz? Saya tadi haqiqah lugawiyah dan contoh daripada haqiqah lugawiyah dan haqiqah lugawiyah. Sesama haqiqah lugawiyah, berarti musnad dan musnad ilaih berupa haqiqah lugawiyah gitu ya? Iya Ustaz, itu bagian yang kedua tadi. Ya, paham. Baik, contoh daripada haqiqah lugawiyah dengan haqiqah lugawiyah. Musnad ilaih dan musnadnya berupa haqiqah lugawiyah. Contohnya itu adalah seorang yang mukmin, kita lah orang mukmin ya, orang yang beriman, mengatakan apa? Ambatar robi'u al-baqlah. Ambatar robi'u al-baqlah. Atau ambatar robi'u asyajarah. Ambata menumbuhkan ar-robi'u musim semi, al-baqlah kepada tanaman baqlah. Tanaman baqlah, tumbuh-tumbuhan, jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, ini disebut dengan sama-sama haqiqah. Haqiqahnya di mana? Musnadnya mana? Ambata ar-robi'u al-baqlah. Musnadnya yang mana? Musnadnya adalah ambata. Ambata musnad. Musnad ilaihnya mana? Ar-robi'u. Jadi kalau dalam susunan ini kan susunan jumlah fi'liyah. Fi'liyah jumlah fi'liyah berarti musnadnya adalah fi'il. Musnad ilaihnya adalah fa'il. Nah, contoh musnadnya dan musnad ilaihnya sama-sama haqiqah itu adalah ambata ar-robi'u al-baqlah. Ambata menumbuhkan, ini musnadnya. Musnad ilaihnya ar-robi'u musim semi. Al-baqlah tumbuhan baqlah. Kenapa dikatakan haqiqah? Ya iyalah haqiqah. Ambata menumbuhkan, ya kenyataannya menumbuhkan. Haqiqahnya, kata-katanya jelas menumbuhkan. Ar-robi'u musim semi. Karena pada hakikatnya, kenyataannya memang tumbuhnya tanaman bakal itu pas waktu musim semi. Kalau pas waktu musim kemarau, tidak bisa tumbuh. Nah, itu namanya adalah haqiqah versus haqiqah. Alias musnad dan musnad ilaih sama-sama haqiqah lugawi. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Maaf sinyal kalau udah siang putus nyambung aja kalau pakai Zoom. Ini maksudnya sinyal dari saya atau sinyal dari partisipan ya? Sinyal saya cukup jelas ya? Suara, slide dan juga gambar cukup jelas? Jelas. Oh, baik. Alhamdulillah. Berarti sinyalnya ini Mas Toto Herianto. Baik. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Kita santai saja. Afwan Ustaz.
Saya sebenarnya masih bingung dalam wilayah pengkajian ini ciri pembeda antara kajian ilmu ma'ani dengan ilmu bayan. Ya. Karena tadi juga dijelaskan tentang majas akli. Sementara juga di dalam ilmu bayan kan juga dijelaskan tentang majas. Nah, yang ingin saya diperjelas, dipertegas itu ketika kita mengambil dirasa ma'ani dan dirasa bayan, ciri-ciri pembedanya itu di mana, Ustaz? Karena saja saling bersinggungan. Apakah memang tidak bisa berdiri sendiri? Selalu ada kaitan. Tapi kalau dengan demikian, di mana ciri khasnya dalam kajian ilmu bayan dengan dalam kajian ilmu ma'ani? Syukur, Ustaz. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, menarik pertanyaannya. Di dalam ilmu ma'ani membahas majas. Kemudian di dalam ilmu bayan juga kemarin bahas majas. Ada isti'aroh, ada takhyiliyah, ada mursalah, dan macam sebagainya. Masya Allah, banyak. Nah, itu adalah majas di dalam ilmu bayan. Ada dalam ilmu ma'ani juga ada namanya majas. Tapi berbeda majas di dalam ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Berbeda. Kalau misalkan kita mau mendapatkan ilmu yang kafah di dalam memahami sebuah teks, entah Al-Quran ataupun Sunnah ataupun teks-teks keagamaan yang berbahasa Arab, ya memang idealnya ya menguasai semuanya. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Nahwu shorof persyaratan mutlak, nggak bisa ditawar. Ditambah lagi dengan ilmu mantik tentu. Itu untuk memperkuat daripada memahami teks-teks keagamaan yang berbasis bahasa Arab. Nah, terus tadi dikatakan, apa bedanya kalau sama-sama ada majas di ilmu ma'ani? Ada majas juga di ilmu bayan. Nah, kan ilmu ma'ani sendiri, pengertian daripada ilmu ma'ani sendiri. Ini di slide tidak saya jelaskan pengertian daripada ilmu ma'ani. Tapi saya sudah share 20 halaman ringkasan daripada ilmu ma'ani dalam bentuk PDF. Udah di-share ya? Sudah, semuanya? Ustaz. Sudah. Nah, di situ sudah ada saya jelaskan ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan juga ilmu yang namanya ilmu badi. Lebih spesifiknya ilmu ma'aninya lebih saya tekankan karena memang ringkasan ilmu ma'ani judulnya kan. Nah, dari situ dijelaskan ilmu ma'ani itu adalah mempelajari tata cara mengungkapkan ide atau perasaan ke dalam sebuah kalimat dengan situasi dan kondisi orang yang diajak bicara. Jadi yang menjadi titik tekannya adalah orang yang diajak bicara itu kita lihat. Jadi orang yang mau bicara ini, kita mau bicara pada orang lain mau bicara ini kita ukur. Orang ini bagaimana ya? Orang ini kemampuan kepahamannya bagaimana ya? Mampu nggak menangkap apa yang saya katakan dan maksud daripada ungkapan saya? Itu adalah maksud daripada ilmu ma'ani. Di objeknya adalah bagaimana sih objek daripada perkataan itu, sami atau mukhotob atau mustami atau orang yang diajak bicara, itu mampu kemudian menangkap maksud daripada mutakalim yang berbicara. Nah, kalau ilmu bayan ini tidak membahas tentang bagaimana orang ini bisa paham atau tidak apa yang kita ungkapkan. Kalau ilmu bayan mempelajari tata cara mengungkapkan ide ataupun perasaan dengan berbagai gaya bahasa sastra yang sifatnya imajinatif. Baik itu adalah berupa bahasa kiasan, atau kita sebut dengan semu, atau bahasa tidak formal, atau bahasa-bahasa yang mengandung konotasi. Contohnya misalkan kita biar lebih jelas nih. Contoh antara ilmu bayan sama ma'ani kita contohkan. Kalau misalkan ilmu ma'ani, orang mengatakan, ada orang bertanya, di mana anak kamu misalkan? Di mana orang tua kamu? Di mana teman kamu? Kita jawabnya bagaimana? Rata-rata kita jawabnya langsung menyebutkan tempatnya. Di sekolah, di masjid, di madrasah, di kantor. Langsung disebutkan tempatnya. Berarti tidak menyebutkan musnad ilaih dong. Musnad ilaihnya mana? Tidak disebutkan. Padahal syarat daripada kalam yang fasahah, yang balik itu kan harus komplit. Harus ada musnad dan musnad ilaih. Tapi tetap bisa dikatakan fasih dan balik kok, asalkan
memang pembuangan itu sah-sah saja. Misal pada contoh pertanyaan, di mana anak kamu? Oh, di sekolah. Padahal aslinya adalah jawabannya adalah anak saya ada di sekolahan. Tapi biasanya yang sering kita gunakan adalah langsung sebutkan tempat tanpa menyebutkan musnad ilaih. Nah, ini ada ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani. Nah, kalau ilmu bayan contohnya misalkan ilmu bayan. Contohnya misalkan orang mengatakan bahwasanya apa sih yang namanya, misalkan kita sering ditanya, anak kecil misalkan penasaran, setan itu apa sih? Setan itu apa sih? Kita jawab bagaimana? Oh, setan itu adalah hitam, menakutkan, jelek, kumuh, rusuh. Emang pernah kita ketemu sama setan? Tentu. Bagi yang pernah bertemu bisa menceritakan. Nah, kita yang nggak pernah ketemu, gimana? Paling taunya inna syaitana lakum aduwwun mubin dalam Al-Qur'an. Atau kita gambarkan setan itu pokoknya yang menakutkan sehingga anak kecil itu kemudian takut untuk kemudian menjadi temannya setan. Nah, itu namanya ilmu yang disebut dengan ilmu bayan. Kan beda ya? Nah, beda. Jadi kalau misalkan ilmu bayan itu adalah mengungkapkannya dengan bahasa-bahasa yang imajinatif atau mungkin bahasa linguistiknya adalah bahasa estetis atau estetika, bahasa sastra lah, itu adalah bayan. Tapi kalau misalnya ilmu ma'ani itu biasa saja, mengukur orang yang diajak bicara. Oh, orang ini kalau misalnya orang awam ya tidak menggunakan bahasa intelek. Oh, kalau misalnya orang pesantren ngomongnya pakai bahasa Arab, kayak ke Arab-Araban seolah-olah gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong sama orang tua misalkan, pasti akan berbeda-beda kan? Ini ilmu ma'ani. Bagaimana kita diajari berbicara bahasa sopan kepada orang tua, bagaimana kita berbicara kepada anak yang lebih muda. Ini adalah ilmu ma'ani. Ya, itu kurang lebihnya. Kalau dikatakan ada kaitannya nggak? Ya pasti ada kaitannya. Baik. Ada kaitannya nggak? Pasti ada kaitannya. Makanya ya, saya hanya terganggu tadi Ustaz dengan kata majas itu. Baik, ya. Baik. Berarti kata majas yang dimaksud di ilmu ma'ani beda ya dengan yang di ilmu bayan. Itu tadi yang kata majas itu tadi yang mengganggu saya. Cakupannya. Betul, cakupannya. Iya. Syukran. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Masya Allah, waktu kita tinggal 3 menit menuju 11:30. Begitu cepat sekali waktunya. Baik, kita lanjutkan untuk kemudian nanti break. Rukun-rukun daripada ilmu ma'ani. Rukun-rukun ilmu ma'ani. Sudah terlihat ya? Sepertinya sudah terlihat. Baik. Arkanul isnad, rukun di dalam ilmu ma'ani rukun isnad. Rukun itu ada sesuatu yang tidak bisa tidak ada, pasti ada di situ. Arkanul isnad, ada musnad, ada musnad. Ini sudah maklum dan sudah kita ketahui. Tadi musnad ilaih kalau di dalam jumlah ismiyah adalah mubtada. Kalau di dalam jumlah fi'liyah itu adalah fa'il. Baik, musnad dalam jumlah fi'liyah itu adalah khobar. Kalau di dalam jumlah fi'liyah itu adalah fi'il. Baik, mawadhi'uhu, tempat-tempatnya di mana? Musnad dan musnad ilaih. Nah, karena kita bahas tempatnya. Ini. Baik, musnad. Nah, macam-macam ini tergantung ini musnad itu ada di mana sih? Ya, ada di macam-macam. Ada di susunan mubtada khobar, ada di susunan fi'il tam, ada di susunan mubtada yang memiliki fa'il sadda masadal khobar, fa'il yang menggantikan posisi daripada khobar. Ada di khobarnya kana wa akhwatiha, ada di khobarnya inna wa akhwatiha, ada maf'ul sanina dhanna wa akhwatiha. Ini adalah musnad. Jadi kalau misalnya kita membahas musnad itu di mana? Kalau di dalam susunan mubtada khobar, ya khobar itu adalah musnad. Kalau di dalam susunan fi'il fa'il, maka fi'il itu adalah musnad. Kalau di dalam susunan mubtada yang tidak memiliki khobar, musnad itu yang mana? Nah, musnadnya itu adalah mubtada lahu fa'il sadda masada khobar. Baik. Kemudian fa'il pengganti daripada khobar itu musnadnya kalau di dalam mubtada yang tidak memiliki khobar. Jadi musnadnya adalah yang menggantikan khobar. Kemudian kalau misalkan di dalam khobar kan di dalam susunan kana
Itu yang menjadi musnad yang mana? Khobarnya kana. Kalau di dalam susunan inna wa akhwatiha, khobarnya inna musnad. Kalau misalnya di dalam susunan maf'ul duanya dhona, berarti maf'ul yang keduanya daripada dhona yang menjadi musnad. Kalau misalkan di dalam susunan arau akhwatiha, arau akhwati ini adalah fi'il yang membutuhkan terhadap 3 maf'ul. Aro, a'to, a'lama itu adalah membutuhkan pada 3 maf'ul. Nah, musnad ilaih dalam susunan aro akhwatiha ini adalah maf'ul yang ketiganya. Kalau di dalam susunan masdar yang menjadi musnad bagaimana? Apa yang menjadi musnad? Yaitu adalah masdar yang menggantikan fi'il amr. Masdar yang menggantikan fi'il amr. Contohnya misalkan julusan, ay ijlis julusan. Julusan, ay ijlis julusan. Julusan, duduklah. Nah, itu adalah pengganti daripada ijlis, duduklah kamu, julusan dengan duduk beneran. Baik, ini adalah musnad. Jadi musnad isinya apa saja? Ya ini, khobarnya mubtada, fi'il tam, mubtada, lahu masadar khobar, dan seterusnya. Ini adalah musnad. Lalu kalau misalkan musnad ilaih, bagaimana kalau musnad ilaih? Nah, kalau musnad ilaih tempat-tempatnya, ya kalau di dalam susunan fi'il fa'il, fa'ilnya. Kalau di dalam susunan isim kana wa akhwatiha, berarti itu adalah isimnya, bukan khobarnya. Dan juga isimnya inna, bukan khobarnya inna. Itu musnad ilaih. Mubtada yang memiliki khobar, bukan khobarnya. Tapi mubtadanya yang menjadi musnad. Maf'ul awal daripada dhona dan saudara-saudaranya. Maf'ul yang kedua daripada aro dan saudara-saudaranya, dan naibul fa'il. Naibul fa'il adalah pengganti daripada fa'il. Atau kita sebut sebagai kalimat pasif. Atau dengan sebutan lain ulama nahwu menyebutnya dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Baik. Itu adalah tempat-tempat musnad dan musnad ilaih. Nah, setelah kita tahu tempat-tempatnya musnad dan musnad ilaih, ada beberapa tempat di mana musnad ilaih dibuang. Karena adanya faedah. Misal tadi contohnya yang tadi sudah saya singgung di dalam pertanyaan tadi. Ada orang tanya, di mana kamu? Kita langsung menyebut di rumah. Tanpa menyebut saya di rumah. Sayanya dibuang. Berarti kan musnad ilaihnya dibuang. Nah, itu memiliki faedah-faedah. Faedahnya ada kalanya, faedahnya adalah al-ilmu, sudah diketahui, maklum. Yang kedua adalah ikhtibaru tanbihis sami', mengetes terhadap pengetahuan ataupun pendengaran sami'. Kemudian yang ketiga sihatul ingkar. Ini adalah pembenaran terhadap keingkarannya. Kemudian as-satru, menutup atau merahasiakan. Atau as-satru atau as-sitru sama saja. Dhaikul fursah, enggak sempat. Orang sudah tenggelam di dalam sungai ataupun di kolam renang. Dia enggak perlu nyebut nama saya minta tolong. Tidak perlu, langsung tolong gitu saja. Dibuang saja musnadnya. Karena kalau ngomong saya, itu justru nanti malah substansinya tidak tersampaikan. Dzikul fursah. Kemudian al-ijlal, mengagungkan, at-tahqir, merendahkan, duratun nazmi min jihatil wazni, karena adanya nazam, tuntutan nazam, ilmu arud yang sudah kita pelajari, karena tuntutan wazan, maka dia dibuang musnadnya. Terus kemudian selanjutnya daruratun nazmi min jihatil qafiyah. Dari jihad qafiyah. Qafiyah itu adalah akhir daripada nazam. Akhir daripada nazam itu qafiyah. Baik, saya contohkan misalkan. Mohon maaf. Kita contohkan dalam nazam. Apa bedanya qafiyah sama wazan? Misalkan di contoh ini. Nah, wa alhaqu amaratal inkari bi ka asli nutatin lam tastabi. Yang disebut dengan wazan itu adalah keseluruhan ini. Keseluruhan ini adalah wazan. Keseluruhan daripada ini. Nah, ini adalah wazan. Wazannya apa? Wazannya adalah wazan bahar rojaz. Fi abhuril arjazi bahrun yasulu mutafa'ilun. Itu wazan. Wazan adalah timbangan yang dijadikan acuan daripada membuat lagu atau nazam atau syair atau bait atau puisi. Nah, kalau qafiyah itu akhirnya saja ini. Ini qafiyah. Ini qafiyah. Ini qafiyah awal, ini qafiyah sani. Nah. Bih.
bih. Nah, ini namanya qafiyah. Untuk menyesuaikan ini namanya qafiyah. Jadi qafiyahnya sesuai. Di dalam ilmu arut, penyesuaian terhadap qafiyah ini termasuk bagian daripada hal yang dianjurkan di dalam membuat syair biar enak didengar. Sama kayak misalnya di dalam ayat Al-Qur'an Karim, misalkan wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha ha. Semuanya. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Nah, itu namanya qafiyah. Qafiyah ayat. Atau disebut dengan istilah lain fasilah. Jamaknya fawasil. Baik, kita lanjutkan di pelanjutan skema tadi. Terus kemudian ini tadi bedanya daruratun nadmi min jihatil wazni sama min jihatil qafiyah. Terus daruratus saja. Saja itu adalah prosa. Membuat prosa kemudian dibuang-buang karena maknanya biar lebih mengena. Istimalul Arab karena sudah masyhur, populer digunakan di kalangan orang Arab. Baik. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Nanti setelah break kita lanjutkan di fawaid halfu al-musnad al-ilaih. Tadi udah ini. Nanti akan kita lanjutkan di fawaid zikrul musnadi ilaih. Pembuangannya ada faedahnya, penyebutannya juga ada faedah. Kita break. Waktu sudah menunjukkan 11.36. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya, 5 menit nggak apa-apa, silahkan bertanya sebelum kita break untuk sesi kedua ini. Ya, asal Ustaz. Silakan. Oke. Untuk qafiyah tadi itu kan intinya kayak di belakangnya, ya. Ya. Kayak bi itu nanti mempengaruhi makna atau tidak, Ustaz? Kalau di dalam Kan syair, biar enak gitu saja kan. Baik. Bagaimana? Apakah berpengaruh pada makna enggak? Ya kan itu pembuangan seperti itu. Jadi begini, di dalam ilmu arud dan qafiyah, al-ilmul arud wal qawafi wal fawasil, ilmu berkaitan dengan nazam syair ataupun dengan bait, prosa ataupun puisi itu memang ada aturan membuang huruf yang kemudian mengganggu daripada wazan atau bahkan mengganggu qafiyah atau fasilah, ya. Sela-sela daripada nadhaman itu dibuang. Kadang-kadang harokatnya yang kemudian disukunkan, seharusnya nggak disukun. Seharusnya nggak ada alifnya, jadi ada alifnya. Ada alif itlaq, maka kita sebut dengan alif itlaq. Ada alif panjang, tapi nggak ada artinya sebenarnya. Hanya karena nadhaman. Itu namanya alif itlaq. Nah, ini adalah boleh dan bahkan dianjurkan, asalkan memang liri ayati an-nazmi. Menjaga nazam itu biar nyaman untuk didengarkan. Nah, apakah mengganggu makna tadi pertanyaannya? Ya, bagi orang yang membuat itu, orang yang membuat syairan itu membuang itu karena memang tujuannya agar enak dibuat syairnya, agar enak didengar syairnya. Lalu kemudian apakah nanti itu merubah makna? Ya tergantung. Kalau misalkan yang baca itu orang yang paham, dia akan paham maknanya. Tapi kalau misalnya yang baca orang yang nggak paham, ya tetap bingung saja. Meskipun toh bahkan tidak dibuang sama sekali, tetap aja bingung. Tapi itu memang ada peraturannya. Nah, peraturannya ada. Dan pembuangan-pembuangan itu juga tidak kemudian ngawur. Asal buang saja. Pembuangan-pembuangan itu ada korinahnya. Alias yang dibuang ada sesuatu yang ketika dibuang, itu kemudian tidak menjadikan kita itu membacanya menjadi linglung atau tidak paham. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia sajalah misalkan. Kalau misalnya kita mengatakan setelah itu kan tulisannya setelah SETELAH setelah. Kalau misalnya di lagu-lagu itu biasanya setelah. Jadi tanpa setelah T. Telah menjadi telah. Telah menjadi telah. Biasa. Bahkan di daerah saya punya teman itu di daerah Bekasi, nggak tahu ada yang orang Bekasi nggak? Di sebagian Bekasi, nggak semua Bekasi. Katanya ada bahasa khas daripada Bekasi. Dia cuman ngambil bagian qafiyah akhir. Misalkan saya mau mengatakan gue ingin sekolah. Misalkan bahasa gaulnya seperti itu ya. Itu bahasa ini katanya, nggak tahu ini benar atau enggak, ini buat intermezzo aja. Itu nyebutnya cuman gue ingin sekolah. Gue ingin sekolah, jadi gue ingin sekolah.
Nah, kayak gitu. Bisa dipaham nggak? Bisa dipaham bagi orang yang tahu. Pembuangan itu pasti ada koordinat dan juga tidak kemudian ngawur. Mungkin sudah terlaku di sana, yaitu sah-sah saja. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, kita break untuk sesi kedua ini. Kita lanjutkan nanti, insya Allah di jam 1 ya? Jam 1 insya Allah kita akan bertemu lagi. Break untuk makan siang bagi yang tidak puasa, untuk sholat dan juga untuk beres-beres. Mungkin barangkali mau tidur dulu, masih ada sempat 1,5 jam atau 1 jaman. Kita akan bersama membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.